kami dari kelompok konseling gizi. Nama saya Agatha Kristina Simamora dengan NIM 521354002. Dan teman saya, nama saya Rolina Pribur Pancitan dengan NIM 521354009. Di sini kami akan melaksanakan konseling gizi, praktik konseling gizi tentang obesitas dan anemia. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Dek. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat, Mbak. Oke, baik ya. Izinkan saya menjabat tangan adik. Perkenalkan, nama saya Rolina. Saya ahli gizi di klinik Setio Husodo ini. Kalau boleh tahu dengan adik siapa? Nama saya Agatha, Mbak. Oke, baik Dek Agatha. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Begini, Mbak. Akhir-akhir ini saya merasa saya sering pusing dan gampang mual juga. Terus juga saya asal datang bulan itu pusing saya itu makin berlebih gitu, Mbak. Banyak banget nih keluhannya. Jadi sebelumnya apakah pernah melakukan konseling gizi? Belum pernah, Mbak. Oh iya, belum pernah ya. Berarti baru pertama kali ya, Mbak? Iya, Mbak. Oke, dari itu ya. Sebelumnya saya jelaskan ya, Mbak, kenapa harus melakukan konseling gizi. Jadi tujuan konseling gizi ini yaitu memberikan solusi terkait problem atau permasalahan gizi. Nah, untuk anemia sendiri itu berhubungan erat dengan masalah gizi. Salah satu penyebabnya itu kekurangan zat besi, sehingga perlu adanya konsultasi gizi yang kita lakukan seperti ini untuk mendukung kesehatan atau edukasi dengan mengatur pola makan dan pola hidup, gaya hidup adik. Nah, adik Agatha tenang saja, untuk data-data adik Agatha ini akan kami jaga kerahasiaannya, sehingga setiap pertanyaan yang akan saya tanyakan nantinya mohon dijawab ya, Dek, dengan jujur. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya bagaimana ya, Dek? Saya kan masih kelas 1 SMA, Mbak. Jadi kegiatan saya lebih banyak di sekolah. Misalnya ekstrakurikuler. Kadang saya memang ekstrakurikuler itu terlalu memaksakan diri. Kadang sebenarnya saya sudah pusing, tapi saya masih memaksakan diri untuk melaksanakan ekstrakurikuler tersebut. Nah, selesai pulang sekolah ya biasa saya di rumah membantu ibu di rumah juga. Seperti itu, Mbak. Begitu banyak ya keluhan adik. Nah, jadi ini kan adik Agatha didiagnosa mengalami anemia kan. Nah, dari data yang saya lihat, dari kadar hemoglobin dan juga hematokritnya rendah dan juga kurang dari normal. Untuk keluhan yang dirasakan apa aja itu, Pak? Cuman pusing itu sih, Mbak. Apalagi kalau saya datang bulan, pusingnya itu sangat berlebih. Misalnya saya lagi golek nih, baru bangun tidur. Nah, tiba-tiba langsung diri itu langsung betul-betul oyong banget, Mbak. Bahkan sampai mau jatuh gitu. Oke, Mbak. Oke, di Agatha. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, boleh saya tahu berapa berat badan dan tinggi badan adik? Berat badan saya 46 kg dan tinggi badan saya 158 cm. Oke. Tadi berat badannya itu 46 kilo ya. Tinggi badannya 158 cm. Jadi indeks massa tubuh atau IMT AD itu sebesar 18,5, yang artinya status gizinya itu normal. Nah, tidak perlu dimasalahkan status gizinya, dan juga kebutuhan kalori AD ini sebesar 1987 kalori. Sekarang kita bandingkan dengan kebiasaan makan di Agatha ya, supaya kita tahu kebiasaan makannya itu sudah benar atau belum ya. Jadi saya ingin menanyakan kebiasaan makan adik dari kemarin, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Dari bangun tidur, kira-kira kemarin adik Agatha makan apa ya? Semalam saya paginya itu makan nasi, terus lauknya ikan jahe sambal, terus
air putih. Oke. Terus untuk siangnya saya makan nasi juga. Terus lauknya daging sapi sambal juga. Oke. Terus untuk malam hari saya makan mie goreng. Oke. Baik, kamu Adik Agatha. Itu tadi mie gorengnya seporsinya itu seporsi Ya, seporsi. sama minumnya? Minumnya saya minum teh manis. Oke, minum teh manis ya. Untuk snacknya apa gitu, kayak cemilan yang lain? Cemilan saya konsumsi di sore hari, donat. Untuk air putihnya? Air putih jarang sih Mbak. Kadang kalau haus saja minum air putih. Oke, kalau boleh saya tahu, Adik suka makan sayur atau buah-buahan gitu? Sayur kurang suka, tapi buah suka. Oke, kalau boleh tahu buah apa itu? Kalau saya suka buah alpukat. Oke, baik banget ya, buahnya sehat banget. Terus setiap hari Adik ini mengonsumsi lauk hewani apa ya? Selain itu tadi, ikan mujair tadi. Ikan teri sih. Ikan teri. Oke. Dalam sehari itu Adik makannya berapa kali? 3 kali sehari. Oke. Oke, saya juga mau menanyakan, dalam seminggu biasanya berolahraga berapa kali ya, Dek? 1 kali saja sih Mbak, karena kalau saya olahraga terlalu capek saya jadi pusing. Jadi karena pusing saya jadi takut dan ya udah saya jadinya jarang berolahraga. Cuma sekali seminggu aja, itu pun kalau memang ada niat. Baik, Dek Agatha, dari hasil konseling kita tadi dapat kita simpulkan bahwa konsumsi makanan Adik kurang dari kebutuhan, ya kan? Jadi dari Adik Agatha ini hampir tidak pernah sarapan ya? Iya. Sarapan sih Mbak, tapi waktunya tidak tepat. Oke. Misalnya jam 10 gitu. Iya, Mbak. Oke deh. Jadi porsi makannya berkurang. Terus lalu suka mengonsumsi teh manis yang hampir konsumsi setiap hari, ya kan? Juga konsumsi sayur dan buahnya itu masih kurang. Nah, dan juga banyak yang mengonsumsi makan yang tinggi lemak atau makan yang lainnya. Untuk konsumsi sayur dan buahnya harus setiap hari ya di Agatha, tepatnya setiap kali makan. Itu ada selingannya juga, karena sayur dan buah ini banyak mengandung vitamin dan juga seratnya, terkandung juga pada membantu penyerapan zat besi terutama vitamin C, ya kan Mbak? Yang Oke. Untuk olahraganya sendiri bolehlah diusahakan, ya kan Mbak, tidak apa-apa seminggu sekali, dan juga di waktu luang boleh olahraganya kan, tidak harus di luar rumah, bisa juga di rumah seperti senam gitu kan Mbak. ya, Mbak. Jadi anemia yang dialami oleh adik Agatha ini berhubungan dengan defisiensi zat besi. Jadi saya sarankan untuk selalu mengonsumsi makanan tinggi zat besi, yaitu dari pola makannya itu seperti kayak hati ayam, telur. Sejauh ini ada yang bingungkan? Ada mau yang ditanyakan lagi dari konseling ini? Tidak ada lagi Mbak. Oke, baik Dek Agatha. Untuk itu dari hasil konseling gizi ini, untuk 1 minggu ke depannya bisalah diterapkan dari pola-pola makannya agar HB-nya itu semakin stabil. Juga saya sarankan minum teh tablet tambah darah. Itu ya, Dek. Baik Mbak. Terima kasih.
Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Agatha Simamora, ahli gizi di rumah sakit ini. Dengan adik siapa? Perkenalkan Mbak, nama saya Andrea Simamora. Andrea Simamora, oke. Kalau boleh saya tahu, adik datang ke sini dengan tujuan apa? Jadi kedatangan saya ke sini itu untuk konsultasi atas penyakit saya obesitas Kak. Obesitas. Kalau boleh saya tahu, apakah adik sekarang kerja atau apa? Masih dulu di bangku SMA Kak. SMA kelas berapa? Kebetulan kelas 3 SMA. Kelas 12 ya, oke. Kalau adik sekarang, adik kalau pulang sekolah itu biasanya ngapain aja? Kalau pulang sekolah Kak, biasanya saya orangnya lumayan malas lah Kak. Jadi pulang sekolah gitu langsung rebahan di kamar Kak. Oh, rebahan, oke. Apakah sebelumnya adik punya keluhan lain terkait obesitas ini? Cuman gampang capek aja Kak. Gampang capek ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, adik udah pernah timbang berat badan dan mengukur tinggi badan? Pernah Kak. Oke. Kalau boleh, tinggi badannya berapa? 168 Kak. 168. Berat badannya? 75 Kak. 75. Oke, dari tinggi badan dan berat badan adik ini, adik termasuk dalam berat badan berlebih ya, atau bisa juga obesitas tingkat 1. Dan kalau dibiarkan, adik bisa mengalami yang namanya penyakit stroke, jantung, bahkan diabetes. Jadi ini harus kita atasi ya, Dek. Nah, kalau boleh saya tahu juga, saya perlu tahu juga adik biasanya makan apa aja selama 1 hari penuh. Nah, misalnya semalam makan apa aja? Coba ya, saya tanya, sarapan paginya apa? Memang sarapan pagi saya Kak, mie gomak pakai sambalnya santan Kak. Mie gomak santan. Minumnya? Minumnya kopi susu Kak. Kopi susu. Terus untuk makan siangnya? Makan siang saya itu Kak nasi padang terus ditambah teh manis dingin Kak. Nasi padang sama teh manis dingin. Kalau malamnya? Malamnya saya makan sate padang Kak. Sate padangnya. Minumnya? Minumnya air putih. Air putih. Oh, dari recall makanan adik ini, adik jarang sekali ya mengkonsumsi minum air putih dan lebih sering makan makanan yang bersantan seperti nasi padang, mie gomak santan, terus sate padang juga. Ini nggak bisa dibiarkan ya, Dek. Kalau bisa, adik juga harus mengurangi makan makanan yang mengandung santan, yang berlemak, terus minum-minuman yang manis karena bisa menyebabkan diabetes, bahkan bisa penyakit jantung juga. Seperti itu. Apakah adik punya keluhan lain? Mungkin sakit pinggang sih Kak. Sakit pinggang, oke. Di sini saya akan menunjukkan kepada adik leaflet tentang obesitas ini. Nah, bahaya dari obesitas ini ada bermacam-macam ya, Dek. Di sini ditulis beresiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, stroke, diabetes, dan bahkan hipertensi. Bisa juga terkena batu empedu dan bahkan mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur. Karena kan berat badan obesitas, jadi kayak susah tidur, sesak nafas seperti itu. Bisa juga berisiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Nah, di sini juga ada tips untuk mengatasi obesitas, yaitu mulai dari pola makannya. Jadi ada juga harus mengurangi makan makanan yang bersantan, berlemak seperti itu. Jangan juga minum-minum yang manis. Seperti itu juga konsumsi buah dan sayur juga ya, Dek. Oke. Selain itu, adik juga harus sering-sering olahraga. Jadi saya mau nanya, adik sering nggak olahraga? Enggak, kebetulan saya juga malas berolahraga. Oh, malas berolahraga. Jadi saran dari saya, adik harus bisa berolahraga. Misalnya di pagi hari sebelum berangkat sekolah, bisa lari-lari pagi di komplek rumah, masih jalan-jalan santai aja. Terus di hari weekend bisa lari 30 menit, pelan-pelan santai-santai aja. Nanti mulai dengan aktivitas fisik seperti itu, bisa juga untuk mengurangi berat badan adik, ya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi nih terkait penyakit obesitas ini? Tidak ada. Tidak ada, oke. Jadi saran dari saya,
Adek harus mengingat konsultasi ini, mulai dari mengurangi pola makan, juga aktivitas fisiknya juga ditambah lagi, seperti itu ya. Jadi nanti saya minta Adek untuk datang lagi 2 minggu ke depan, tapi Adek harus menerapkan apa yang sudah saya konsultasikan tadi kepada Adek. Nah, setelah itu Adek bisa datang 2 minggu lagi untuk bertemu saya, dan saya akan melihat perkembangan yang udah Adek lakukan, seperti itu. Oke? Baik, Dek, terima kasih. Terima kasih, Kak.